Selamat datang kembali di Prisma Paradox, saluran yang mengajak Anda melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah kisah perjuangan dan harapan dari benua Afrika, tepatnya di Kenya dan Tanzania. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya hidup di tengah kekeringan yang tak kunjung usai? Mari kita mulai perjalanan kita. Di tengah bentangan luas savana Kenya, sebuah drama kehidupan sedang berlangsung. Matahari yang terik tanpa ampun mengirimkan gelombang panas, mengubah tanah yang dulu subur menjadi retak-retak tak berujung. Sungai-sungai yang dahulu mengalir deras kini hanya menyisakan aliran tipis. Bahkan ada yang telah lenyap sama sekali. Bayangkan, ikan-ikan terdampar di dasar sungai yang kering, sementara pohon baobab yang perkasa kini tertunduk lesu. Namun, bukan hanya flora dan fauna yang menderita. Masyarakat lokal yang jiwa dan raganya telah menyatu dengan tanah ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Para petani menatap langit dengan harapan, menunggu hujan yang tak kunjung datang. Kekeringan telah mengubah Kenya menjadi negeri yang semakin panas setiap detiknya, memperluas area gurun dan menyebabkan gagal panen. Tahukah Anda bahwa kondisi ini telah menyebabkan hampir 4,5 juta orang kelaparan? Tumpukan bangkai hewan yang membusuk dapat ditemukan di mana-mana, menjadi bukti nyata betapa parahnya situasi ini. Namun, dampak kekeringan tidak hanya berhenti pada masalah pangan dan lingkungan. Menurut laporan UNICEF, lebih dari 400.000 siswa Kenya telah terkena dampak kekeringan, dengan sekitar 66.000 siswa terpaksa putus sekolah. Meskipun hujan sesekali turun, masalahnya tidak serta-merta terselesaikan. Lapisan atas tanah yang kering dan keras menyebabkan air hujan tidak dapat diserap dengan baik. Alih-alih membawa berkah, hujan deras justru menghanyutkan lapisan atas tanah yang subur, menyebabkan erosi dan hilangnya kesuburan tanah. Namun, di tengah keputusasaan ini, masyarakat Kenya membangun keteguhan dan solidaritas. Mereka bergandengan tangan, berbagi sumber daya yang tersisa, dan menggunakan pengetahuan lokal untuk bertahan hidup. Bukankah ini merupakan bukti nyata dari kekuatan manusia dalam menghadapi adversitas? Salah satu solusi yang mereka terapkan adalah menghidupkan kembali tradisi lama bernama Ololopoli. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana teknik penggembalaan kuno dari suku Masai ini dapat membantu mengatasi kekeringan? Ololopoli melibatkan pemagaran area rumput segar sebagai tempat penggembalaan anak sapi dan sapi yang lebih lemah. Teknik sederhana ini ternyata mampu membantu menjaga keseimbangan ekosistem di tengah kekeringan yang melanda. Selain itu, masyarakat Kenya juga menggali serangkaian lubang berbentuk bulan sabit di dalam tanah. Mungkin terdengar sederhana, namun teknik ini terbukti efektif dalam membantu tanah menyerap lebih banyak air dan mendapatkan kesuburannya kembali. Bukankah menakjubkan bagaimana solusi sederhana seperti ini dapat membawa perubahan besar? Mari kita beralih ke Tanzania, negara tetangga Kenya yang juga menghadapi tantangan serupa. Di wilayah Dodoma, masyarakat lokal telah bertahan selama bertahun-tahun menghadapi peningkatan penggurunan dan perubahan iklim. Mereka pun kembali pada tradisi lama yang disebut kisiki atau pohon hidup dalam bahasa Swahili. Kisiki adalah pendekatan yang menggabungkan penanaman pohon dan teknik konservasi air. Pohon-pohon ini tidak hanya membantu menjaga kelembaban tanah, tetapi juga meningkatkan kesuburan dan mengurangi erosi. Bayangkan, hanya dengan menanam pohon, mereka berupaya mengembalikan ekosistem hutan yang sehat, yang sangat penting untuk menjaga ketersediaan air di daerah tersebut. Namun, kisiki tidak berhenti pada penanaman pohon saja. Pendekatan ini juga mengajarkan masyarakat tentang teknik konservasi air yang efektif. Pernahkah Anda mendengar tentang pembuatan teras pada lahan pertanian? Teknik ini ternyata dapat mengurangi erosi dan meningkatkan penyerapan air. Selain itu, mereka juga menerapkan sistem irigasi yang efisien untuk mengurangi pemborosan air. Melalui penerapan metode Ololopoli di Kenya dan Kisiki di Tanzania,
masyarakat lokal telah menunjukkan bagaimana kebijaksanaan tradisional dan pengetahuan lokal dapat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan lingkungan modern. Bukankah ini merupakan bukti nyata bahwa solusi untuk masalah global terkadang dapat ditemukan dalam kearifan lokal? Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan ekosistem, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Dengan meningkatkan akses terhadap air dan sumber daya alam lainnya, masyarakat Kenya dan Tanzania telah membuktikan bahwa mereka dapat meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan mendukung ketahanan pangan dalam jangka panjang. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah perjuangan masyarakat Kenya dan Tanzania ini? Pertama, kita melihat bahwa solusi untuk masalah lingkungan yang kompleks tidak selalu harus rumit atau mahal. Terkadang, kembali ke akar tradisi dan kearifan lokal bisa menjadi jawabannya. Kedua, kita melihat kekuatan luar biasa dari solidaritas dan kerja sama masyarakat. Di tengah kondisi yang sangat sulit, mereka tetap bersatu dan saling mendukung. Bukankah ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua? Ketiga, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Ketika kita merawat lingkungan, lingkungan pun akan merawat kita kembali. Bukankah ini merupakan prinsip yang seharusnya kita terapkan di seluruh dunia? Terakhir, narasi ini menunjukkan bahwa perubahan positif itu mungkin bahkan dalam situasi yang tampaknya tak ada harapan. Dengan ketekunan, inovasi, dan kerjasama, masyarakat Kenya dan Tanzania telah mulai mengubah tanah kering mereka menjadi oasis kehidupan. Saat kita mengakhiri episode Prisma Paradoks hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita sendiri untuk menciptakan perubahan positif. Bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran dari Kenya dan Tanzania dalam kehidupan sehari-hari kita? Ingatlah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa membawa dampak besar bagi planet kita. Mari kita terus belajar, beradaptasi, dan bertindak untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Prisma Paradoks berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi dunia dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini.